Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Pak Pras doakan semoga kalian sehat selalu bersama dengan keluarga. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 5. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki LKS Jamrut bisa dipersiapkan untuk pelajaran 5. Judulnya Daud Sang Pemimpin. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebagai pengantar materi, Pak Pras akan memberikan pemahaman singkat dari pelajaran 5, ya, apa saja yang akan kita bahas. Nah ini, Allah itu Maha Agung. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji, yaitu Kanaan. Jadi nama tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Kanaan. Kemudian, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Saul, ya, Saul itu menjadi lengah atau tidak fokus, ya, menjadi tidak setia dan menyembah berhala. Saul lupa bahwa bagi bangsa Israel pemimpin mereka adalah Allah. Ini Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Namun sayangnya Saul lupa akan keagungan Allah. Raja hanyalah wakil Allah yang seharusnya setia kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Allah mengutus Nabi Nathan untuk pergi kepada Daud. Jadi, begitu Allah mengetahui bahwa Saul menjadi lupa atau tidak setia, maka Allah mengangkat Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Kemudian Nabi Nathan ini nanti diutus oleh Allah untuk menjadi penasehat, ya, penasehat yang menemani Daud ketika Daud memimpin bangsa Israel. Lalu siapa yang mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel? Nah, itu nanti akan ada dalam pembahasan LKS. Baik, selanjutnya. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatlah perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta. Ya, ini. Lalu yang kedua, kepada bangsa Israel, Allah tetap memberikan tempat untuk dapat menetap, yaitu tanah terjanji, ya. Tanah terjanji, Kanaan. Ya. 3, Daud akan diberi keturunan yang besar. 4, keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Ya. Siapa anak kandung Daud? Ya, Salomo. Ya. Salomo akan mendirikan rumah bagi Allah, mendirikan bait Allah. Banyak sekali, ya. Lalu yang kelima, anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapaknya. Ya, ini nanti maksudnya adalah keturunan Daud, ya, yang pada akhirnya nanti akan mengarah kepada Yesus Kristus, ya. Yang keenam,
kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Lalu yang terakhir, Allah juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini perjanjian Allah kepada Daud sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu kita dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari Raja Daud, ya, keteladanan yang bisa kita ambil dari Raja Daud. Ini apa saja sih? Di antaranya sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, mau melayani, menjadi teladan bagi yang lain. Nah, ini beberapa sifat-sifat baik ini, seperti rendah hati, dekat dengan Allah. Ini merupakan teladan Daud yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menjadi ketua atau pemimpin, ketua kelas atau pengurus, ya, anggota piket dalam kelas. Nah, itu rendah hati, bijaksana, adil, mau melayani. Jadi tidak hanya sekedar suruh menyuruh toh, tidak hanya menyuruh saja, tapi juga rendah hati untuk mau terlibat bersama dengan teman-teman tanpa pilih kasih, ya. Adil, nah ini menjadi teladan bagi yang lain. Kira-kira apakah kita sudah menjadi teladan bagi yang lain? Nah, itu kalian renungkan sendiri, ya. Selanjutnya, ini sebagai pengingat-ingat bagi kita semua. Yang pertama, pemimpin atau raja yang baik merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah di tengah umatnya. Pemimpin atau raja yang baik. Dalam hal ini kita simpulkan saja sebagai pemimpin. Misalkan orang yang berada di dalam keluarga kita saja, ayah atau ibu atau kakek atau nenek, ya. Ketika mereka mengajari kita sesuatu yang baik, nah disitulah kehadiran penyertaan Allah di tengah keluarga kita. Lalu yang kedua, kesetiaan rakyat dan para pemimpinnya kepada Allah akan membawa suatu bangsa untuk merasakan kehadiran Allah yang menolong dan menyelamatkan. Nah, ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, ya. Kesetiaan sebagai seorang anak kepada orang tua itu akan menciptakan kedamaian, menciptakan kebaikan, ya. Begitu pula dengan kesetiaan seorang ayah kepada istrinya, kesetiaan seorang ibu kepada suaminya, kesetiaan seorang ibu kepada anaknya yang selalu mempersiapkan makan setiap hari, selalu melayani anaknya dengan baik, merawat, membimbing, mendampingi, itu akan menjadi sebuah kehadiran yang baik dalam hidup kita semua. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Cukup sekian materi pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas talenta yang Kau berikan padaku. Semoga aku tetap setia kepadamu dan mengembangkan talentaku dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pra sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, bisa langsung japri Pak Pras. Dan sekali lagi Pak Pras doakan semoga kalian tetap sehat selalu di rumah bersama keluarga.
Pak Pras mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian dan terima kasih. Berkah dalem.